Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Hari ini saya akan membuat peta kerawanan tanah longsor menggunakan ArcGIS. Untuk langkah yang pertama, kita mulai dari add data. Masukkan data yang ingin kalian kaji. Di sini saya memasukkan data soil, relief, landform, curah hujan, dan Kabupaten Banten. Jadi di sini saya akan melakukan skorsing peta untuk wilayah Banten. Nah, mungkin untuk langkah pertama yang dilakukan adalah men-skorsing satu persatu. Seperti ini soil, kita klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini untuk skor soilnya udah saya isi menggunakan acuan dari sini ya. Karena di sini ketentuannya itu skornya 1 sampai 3. Jadi untuk skor 1 sampai 2 ini saya hitung 1, dan untuk skor 3 saya hitung 2, dan untuk skor 5 saya hitung 3. Karena di sini menggunakan skala scoringnya 1 sampai 3 saja. Nah, ini sudah saya isi untuk skor soilnya. Kemudian lanjut untuk relief. Ini sudah saya isi juga. Dan untuk acuannya ini saya menggunakan referensi jurnal. Itu tadi untuk relief atau slope ya. Ini di sini saya menggunakan skorsing dari sini. Seperti yang tadi, karena di sini skalanya 1 sampai 3, jadi untuk skor 1 sampai 2 itu saya hitung 1, dan untuk skor 3 itu saya hitung 2, skor 4 sampai 5 itu saya hitung 3. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada landform. Ya, untuk scoringnya sama seperti tadi ketentuannya, dan saya mengacu pada modul GeoInfo ini. Untuk bagian landformnya, nah ini ya, sama seperti tadi. Untuk skor 1 sampai 2 itu saya hitung 1, 3 itu saya hitung 2, dan 4 sampai 5 saya hitung 3. Sama curah hujan juga diisi skornya. Di sini acuannya saya menggunakan referensi jurnal. Untuk curah hujannya itu ini. Nah, ini untuk kelas curah hujan di sini ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk jurnalnya saya mengacu kepada jurnal ini, Jurnal Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang oleh Vina Faizana. Kalian bisa cek kalau misalkan mau memakai referensi yang sama. Kemudian kalau sudah di-skor semuanya, kita bisa melakukan reclass. Klik kanan, properties, categories. Nah, di sini untuk file-filenya kita isi menggunakan score soil. Add
overview. Ini dicek saja. Dan ini tadi itu ada poligon yang tidak ada jenis soilnya, tetapi dia ada poligonnya di attributable. Jadi ini kita bisa remove saja. Nah, untuk klasifikasinya cuma 2 karena tidak ada yang tinggi. Nah, untuk ketentuannya sesuai dengan peta standar, itu untuk zona yang aman atau rendah itu warnanya hijau. Dan untuk zona yang sedang, itu warna kuning. Ini kita pencet OK. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita beralih yang ke selanjutnya. Kita klik kanan. Untuk langkah-langkahnya sama saja, cuman dilakukan beberapa kali. Nah, ini kita masukkan juga value-nya, ini score. Kita add. Nah, ini diselect saja. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, ada poligon yang tidak ada isinya, namun tercantum di attributable, ini bisa kita remove. Untuk ketentuannya masih sama ya. Yang pertama itu warnanya hijau. Yang kedua ini sedang, ini kita warnain kuning, dan yang terakhir itu tinggi, warna merah. Cuman di sini saya mau menggunakan warna koral yang mudah saja untuk dicari. Oke. Nah, seperti ini jadinya ya. Kalau misalkan sudah kita request masing-masing. Kemudian kita lanjut ke line form. Ini di unchecklist saja. Kita klik kanan. Untuk tahap-tahapnya sama seperti tadi. Cuman harus di input manual. Oke. Selanjutnya kita masuk ke curah hujan. Kita ganti dulu warnanya karena terkadang warnanya itu tidak sesuai dengan skornya. Dan ini warnanya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita tinggal mentempat tindikan saja atau yang disebut apply. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya sebenarnya, kalau misalkan untuk curah hujan, itu pasti ada aliran sungai, sama kalau buat slope itu ada kemiringan daerahnya. Cuman, kemarin saya sudah mencoba login ke Demnas. Jadi kemarin, beberapa hari kemarin, saya sudah mencoba untuk mendownload data DEM Provinsi Banten. Akan tetapi terjadi error, tidak bisa login. Karena untuk membuat aliran sungai dan kemiringan itu, kita membutuhkan data Demnas, sedangkan saya tidak memiliki data Demnas tersebut. Nah, seperti ini terus, saya sudah mencobanya dari kemarin-kemarin, tetapi tetap seperti ini. Jadi untuk aliran sungai dan kemiringan lerengnya itu saya nggak bisa buat karena saya nggak punya data demnya. Gitu. Jadi kita langsung masuk ke tahap tupat tindih atau overlay.
kita klik di sini toolbox, kita klik sekali, kemudian analysis tools, dan kita ke overlay, enter search. Di sini kita masukkan data-data yang ingin kita satukan. Soil, the relief, landform, curah hujan, Kabupaten Banten. Ini untuk penyimpanannya kalian sesuaikan saja. Oke. Kita tunggu sebentar, loading. Nah, ini sudah muncul kerawanan Bantennya. Nah, ini kan kita belum kita request. Nah, langkah selanjutnya adalah kita merequest yang sudah kita overlay. Caranya klik kanan, kita open attribute table. Nah, ini sudah menyatu semuanya menjadi satu poligon ya. Kita tambahkan dengan jumlah skor. Jadi setelah kita melakukan overlay semuanya, kita melakukan jumlah skor. Kita menjumlahkan semua skor, kemudian baru kita menentukan kelas rendah, sedang, dan tinggi. Pencet OK. Nah, ini sudah jadi ya. Terus langkah saya kita klik kanan. Field calculator, yes. Kita jumlahin semua yang sudah tadi kita skorsing. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah muncul jumlah dari setiap skor yang ada. Di sini kita tinggal merequest saja menjadi sedang, rendah, sedang, dan tinggi. Kita di sini add file lagi dan kita namanya class saja. Yang di sini teks. Oke. Kemudian kita buka ini select by attributes. Kita pilih jumlah skor karena kita akan melakukan request di file jumlah skor. Di sini untuk kelasnya di sini saya menggunakan referensi dari jurnal. Nah, ini untuk interval skornya itu di sini 3 sampai 4,5 itu rendah, 4, 6 sampai 6 itu sedang. Nah, sekali lagi karena saya memakai skala skornya itu 1 sampai 3, jadi untuk 3 sampai 6 itu saya hitung rendah, dan untuk 6 sampai 8 itu tinggi, dan 8 selebihnya itu tinggi. Seperti itu. Kita balik ke ArcGIS. Nah, berarti jumlah skor kurang dari 6.
bentar dicek ulang. Ya, kurang dari 6 itu kita apply dulu. Nah, ini sudah terblok ya, jumlah-jumlah yang di bawah 6. Seperti ini, kita tinggal klik kanan, buka file kalkulator, ini diklik yes saja, kemudian ininya kita ubah menjadi zona kerawanan tanah longsor rendah. Kayak untuk iya, ini ada sedikit tips. Kan tadi kita mengetik tapi tanpa menggunakan tanda kutip. Nah, ini di sini tuh kita harus menggunakan tanda kutip. Karena kalau misalkan tidak ada tanda kutipnya, itu bisa error. Kita klik saja OK. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita lihat lagi di referensinya. Untuk sedangnya itu kita memakai yang tinggi, yaitu berarti 7-8. Kita masukkan ininya lebih dari 7 dan N jumlah skor kurang dari 8. Apply. Nah, ini sudah terblok. Mana saja yang masuk ke zona sedang. Kemudian kita ulangi saja langkahnya, yaitu klik kanan, file kalkulator, kita klik yes. Ini kita tinggal ganti saja menjadi sedang. Oke. Nah, berarti untuk sisanya itu di atas 8 ya. Ini kita tinggal ganti saja. Atas 8. Klik apply. Kemudian kita kalkulator. Nah, sama seperti tadi diganti menjadi tinggi. Oke. Nah, ini sudah terinput semua ya. Sudah terinput semua, kita silang saja. Kemudian, ini kalau misalkan kalian di poligonnya ada seperti ini, tinggal di clear saja. Kita klik kanan, properties, categories, ini masukin class, value, ini kita cek saja. Kita ganti warna hijau, kuning, dan merah. Nah, seperti ini, klik OK. Nah, ini sudah jadi peta kerawanan tanah longsor di Kabupaten Banten. Cuman, ini kan yang seperti yang kita lihat, ini masih ada garis-garis poligon. Nah, ini kita bisa hilangkan dengan melakukan dissolve. Kita klik geoprocessing, terus kita klik dissolve, kita input yang mau kita dissolve.
Nah, terus ini jangan lupa untuk di checklist file yang akan kita resolve-nya. Ini saya pencet class, oke. Nah, ini sudah jadi ya, cuman kita akan melakukan request kembali. Nah, ini kita tinggal tanda all. Ini kita akan checklist seperti tadi ya, di warnanya disesuaikan saja seperti yang sesuai dengan standarnya. Oke, warna merah. Oke, nah ini udah hilang ya garis-garis poligonnya. Kalau di Salmon tadi itu masih ada garis poligonnya, kalau sekarang udah nggak ada. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan tahap terakhir. Nah, setelah sudah kita lakukan overlay, tahap terakhir adalah kita melakukan layout. Melakukan layout, kita bisa ke sini di view datanya, terus kita masuk ke back and print setup, back and print setup. Terus untuk size-nya kita memakai A4 dan landscape supaya bisa lebih memudahkan kita melakukan proses layout. Oke, sini kita saja ya seperti ini, dikecilin saja namun tidak memotong bagian yang kita digit. Seperti ini. Nah, kita mungkin belum melakukan fix skalanya, kita fix dulu. Ini data frame, fix skala. Kita tidak boleh memakai skala yang koma ya, kita harus memakai skala yang benar. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan saja yang diperlukan tahap-tahap biasanya ya dalam melakukan layout. Nah, ketika sudah ditambahkan base map-nya, sekarang kita mulai melengkapi tahap-tahap selanjutnya seperti memasukkan skala, arah mata angin, dan lain-lain. Sini kita buat judulnya terlebih dahulu. Jadi untuk hasil akhir dari layouting peta kerawanan tanah longsor Provinsi Banten adalah seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.